Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrel, nomor BP 1901024005 dari kelas 3 PLN, program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Project Citizen guna melengkapi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk masalah yang saya angkat pada kali ini untuk Project Citizen yaitu masalah kenakalan remaja lingkungan sekitar. Baiklah, latar belakang tumbuh kembangnya remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar di televisi maupun di radio yang disebabkan oleh kenakalan remaja. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan perilaku mereka cenderung merosot. Oleh karena itu, saya mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadi Project Citizen pada kali ini. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perubahan sikap atau perilaku anak remaja atau anak usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan barang-barang yang menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Pengertian kenakalan remaja menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Yang kedua yaitu menurut Dr. Anders B. Simanjuntak SH, dia mengatakan bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan antisosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal terbagi lagi menjadi beberapa contoh atau terbagi lagi menjadi beberapa penyebab. Yang pertama yaitu faktor kepribadian. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Biasanya disebut dengan karakter psikisnya. Faktor internal yang kedua yaitu faktor kondisi fisik. Faktor ini dapat mencakup segala segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara cacat tubuh dengan tindakan menyimpang, meskipun teori ini belum teruji secara baik dalam kenyataan hidup. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu faktor internal, yaitu faktor status dan peranannya di masyarakat. Seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku, setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum atau keluar dari penjara, seringkali pada saat kembali ke masyarakat, status atau sebutannya menjadi ex narapidana yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan keluarga. Khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukkan dengan kegiatan bisnis sering mengalami kekosongan batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya yang sangat kurang. Yang kedua yaitu
kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu faktor eksternal, yaitu kondisi geografis atau kondisi fisik alam. Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus dapat juga menyebabkan terjadinya tindakan yang menyimpang dari aturan norma yang berlaku. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial, dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Perkembangan teknologi di berbagai bidang, khususnya dalam teknologi komunikasi dan hiburan, yang mempercepat arus budaya asing yang masuk akan mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang baik, sehingga hal tersebut bisa menjadikan atau bisa menyebabkan anak tersebut berperilaku menyimpang atau yang bisa disebut juga dengan kenakalan remaja. Selanjutnya, contoh-contoh dari kenakalan remaja yang kita temui di lingkungan sekitar. Contoh kenakalan remaja yang pertama yaitu tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini banyak disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya yaitu saling ejek atau saling jago-jagoan, atau juga dendam pada masa lalu. Selanjutnya yaitu bolos sekolah. Contoh kenakalan remaja yang lainnya yaitu balap liar, perilaku seksual pranikah, mencuri, mencoret dinding sekolah, penyalahgunaan narkotika, menonton film porno, dan melanggar aturan serta tata tertib yang ada dalam masyarakat. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Solusi untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Yang ketiga yaitu menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Yang kelima, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Yang keenam, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Solusi yang terakhir yaitu memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga, maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Baiklah, demikianlah Project Citizen yang saya jelaskan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.